Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu? Ya, di sini saya memiliki varian terakhir terbaru yang keluar dari Asus Radeon RX 550 4GB DDR5 dual ball bearing Phonix ya. Ini dari Asus Phonix dengan distributor PT Sempurna Utama. Untuk boxnya seperti ini, box bagian luarnya ya. Untuk serinya Phonix RX 550 4G Evo ya. Ini untuk box bagian luar. Oke, kemudian ini untuk bagian belakangnya, tampilannya seperti ini, unitnya seperti ini guys ya, Phonix ya. Oke, untuk spesifikasi, dan kita akan buka. Ya, jadi untuk ini box bagian luar seperti ini. Hanya saja ini box bagian dalamnya tidak ada. Mungkin waktu unboxing itu sudah dilepas gitu ya, dianggap ini tidak digunakan lagi, tapi ternyata sebenarnya masih kita perlukan, jadi diganti dengan foam ya, foam seperti ini untuk melindungi VGA-nya. Kelengkapannya apa aja? Di sini ada static bag, kemudian ada graphic card warranty card dari Asus ya, kartu garansi, kemudian ada speed setup, ini manual book, kitab suci, dan ada thank you card ya. Oke, kita taruh sini dulu. Kita akan lihat unitnya ya. Ini untuk unitnya seperti ini, masih baru banget. Ini single fan Phonix, khas Phonix. Kemudian ada heatsinknya berwarna putih ya, bukan chrome tapi ya lebih ke arah chrome dan putih ya di bagian belakang, namun tidak mengkilap seperti chrome. Kemudian untuk PCI Express-nya seperti ini, benar-benar seperti kinis-kinis ya, masih seperti baru. Plastiknya juga belum dilepas, untuk plastik wrap yang menempel di VGA-nya. Ada barcode dari Asus Indonesia. Kemudian untuk portnya, untuk display portnya di sini ada 3, yaitu ada display port, HDMI port, dan satu buah DVI port. Nih coba saya lepas untuk DVI-nya. Ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Ini masih kinclong banget. Untuk di bagian atas ya, di bagian atas di sini tidak ada pin power tambahan, jadi sangat hemat daya untuk graphic card ini. Ini untuk tampilan dari heatsinknya, untuk port dari fan-nya. Dan di bagian belakang di sini untuk fibernya benar-benar masih kinis-kinis ya, seperti baru. Untuk segel dari pabrikannya masih utuh. Kemudian ini untuk barcode dari serinya, serial numbernya sama. Kita coba cross check dulu. Digit terakhir 2ZLX, digit terakhir 2ZLX. Kemudian ini untuk pembelian per bulan, bulan akhir 20 bulan 3, akhir bulan Maret ya, akhir bulan Maret 2021. Untuk di website resminya juga sudah saya cross check. Ini garansi berakhir di bulan 4 tahun 2024. Jadi garansinya masih super panjang sekali ya, 3 tahun karena garansinya. Oke, kita akan pasang di rig dan kita akan coba tes ya guys ya. Oke, paskan dulu untuk tripodnya, karena biasanya nggak kelihatan, makanya saya shoot dari sini. Kita pasang di PCI Express ya. Pasang di PCI Express dan saya kunci dengan satu buah baut. Oke, saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, senyap kipasnya ya, selainnya VGA baru ya, kinyis-kinyis.
sudah display. Kita akan paskan dulu tripodnya. Saya tes per 15 Januari jam setengah 6 pagi ya, 5.28. Oke, kita buka Touch Power Up GPU Z, kita cross check di MSI Afterburner ya sudah terdetek. Kemudian juga kita buka 3D Mark ya. Nah, di sini kita akan look up dari Touch Power Up GPU Z. Kita look up dulu di website resminya. Ya, untuk serinya kita sesuaikan ya dengan seri yang sama. Ini dari Asus Ponic. Kita cari dulu MSI Asus RX single fan. Ya, di sini seperti ini ya. Tampilannya masih seperti yang lama ini, namun di sini sudah diperbarui. Kita coba compare dengan di GPU Z. RX 550 dari Lexa, maksudnya GPU Lexa, grafik prosesornya. Kemudian subvendernya dari Asus, kodenya 104305113. Render, operating unit dan tekstur mappingnya di 1632 sama ya, sama. Kemudian bus interface-nya di sini berjalan di 8 kali. Dia support versi 3.0, saat ini berjalan di versi 1.1. Shadernya 512 core, DirectX support 12 tentunya, DDR5 Hynix 128 bit, memory size 4 GB. Kemudian untuk Adrenalin versi yang terload di 21.10.2 DCH, Windows 10 64 bit sudah WHGL. Kemudian untuk clock memorinya di 1183 dan 1500 ya. Memorinya di 1183 dan memori clocknya di 1500. Untuk versi yang Ponic ini dia sudah dilengkapi dengan OpenGL, Vulkan, Direct Computer, dan ada juga OpenGL 46. Untuk CUDA dan ray tracingnya sama seperti AMD Radeon yang lain, tidak ada. Untuk fiturnya jadi seperti ini. Untuk TDP di sini tertera 50 watt ya di website Touch Power Up GPU Z. Suggested untuk PSU-nya yaitu minimal 250 watt. Tentunya teman-teman di sini sudah menggunakan PSU dengan pasti rata-rata sudah di atas 500 watt ya, average ya. Oke, untuk suhu idle saat ini di 28 derajat Celcius, jadi sangat adem banget. Minimal di 27 derajat Celcius. Untuk grafik card ini memang kondisinya seperti grafik card masih baru ya guys, karena memang kebetulan belum jadi digunakan. Istilahnya sudah digunakan, namun karena atas satu line hell makanya dirilis ya ke saya. Kemudian karena ini seri R550, jadi kita akan tes menggunakan Night Ride ya. Oke, kita akan jalankan benchmarknya. Kita akan jalankan GPU test 1, GPU test 2, dan kebetulan untuk Night Ride ini ada CPU test. Jadi kita akan pantau hasilnya dan kita akan lihat untuk skor tertingginya seperti apa guys. Please wait, collecting system info. Ya, kita mulai untuk Night Ride graphic test 1. Oke, suhu posisi di 32 derajat Celcius dari MSI Afterburner. GPU load masih 0. Kemudian saat ini mulai berjalan 38, 39. Suhu load mulai di 99 sampai 100%. Posisi 41 derajat Celcius dengan FPS tentunya di atas 60 fps, yaitu di 70 fps ya, di atas 70 fps bahkan. Untuk suhu berada di 45 derajat Celcius. Karena ini VGA masih baru banget, jadi sudah dipastikan suhunya dingin ya guys ya. 48 derajat Celcius. -49 derajat Celcius di 70 fps ke atas ya, average ya. Dan untuk render tekstur mappingnya benar-benar mulus ya.
Ciri khas dari RX 550 di sini mempunyai space memori 4 GB, jadi benar-benar spacey ya untuk memorinya, RAM-nya. Oke, 54 derajat Celcius untuk tes grafik tes pertama. Kita lanjut untuk grafik tes kedua. Di sini Radeon software-nya juga terload otomatis ya untuk handle benchmark kali ini. Start di 112 fps dengan suhu 54 derajat Celcius, GPU load di 99%, dan hanya meload VRAM sebanyak 26% saja. Untuk prosesor sendiri suhu di 44 derajat Celcius, turun di 42. GPU kayak ini mentok di 57 derajat Celcius guys, naik ke 58 ini. Jadi super adem bener ya guys ya, dengan suara kipas yang sangat senyap. Dia load hanya 27-26% kisarannya. Untuk suhu tembus 59 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius ya, dengan FPS di 160 fps barusan 77 fps, jadi stabil di atas 70 fps dengan suhu maksimal di 61 derajat Celcius ya. Seperti tes sebelumnya saya pernah tes dengan Unigine, suhunya di 60 derajat Celcius. Saat ini kita benchmark langsung menggunakan 3D Mark, suhu maksimalnya hanya 61 derajat Celcius. Untuk VGA baru RX 550 dengan TDP kurang lebih 50 watt, kisarannya bisa di angka di bawah 60 derajat Celcius ya. Seperti VGA yang kita tes saat ini, dia maksimal ya 61 derajat Celcius. Berikutnya di sini CPU tes ya, ini yang dites prosesornya. Prosesor di 53 derajat Celcius, VGA sudah mulai berangsur turun di 52 derajat Celcius dengan load VGA-nya 0%. TDP prosesor di 48 watt, di speednya di 3,7 GHz. Mantap jiwa. Kurang lebih 1 menit 15 detik untuk prosesor tes ini. Sebenarnya bisa di skip ya, tapi saya tidak skip supaya hasilnya valid untuk skor-skor di 3D Mark nya. Oke, berakhir semua. Kita akan lihat skor dari grafik cardnya. Asus Radeon RX 550 4GB versi Evo ya. Jadi ini keluaran terbaru dari Asus untuk Radeon RX 550 4GB. Oke, loading result. Oke, di sini kita akan lihat untuk skor dari VGA-nya. Grafik skornya di 17.700, CPU skor di 5.300, kemudian night rate skor di 13.100, average di 13.600 ya, terpaut 500 poin ya untuk ke skor average-nya. Kemudian untuk grafik card di GPU Z kita rubah ke skor Highest. Di sini untuk GPU clock-nya di 1180-an, memori clock-nya di 1500-an, GPU temperatur maksimal 62 derajat Celcius, full load ya guys. Kemudian untuk suhu terendahnya di 27 derajat Celcius, jadi super adem bener guys. Untuk TDP ya, kita lihat chip power draw-nya maksimal di sini 39,2 watt ya. Sedangkan di website tadi 50 watt, tapi untuk menjalankan tes ini dia maksimal load hanya 39,2 watt. Kemudian average di 13,5 watt, dan saat idle hanya butuh 4 watt aja ya, 3,9 watt saja. Oke, untuk tes yang pertama di sini suhu sifatnya menaik kurvanya. Tes pertama di 54 derajat Celcius tertinggi, tes kedua tertinggi di 61 derajat Celcius. 61 derajat Celcius ya. Secara sistem sebenarnya di 61 derajat Celcius untuk suhu tertingginya, mungkin karena ada koma jadi dibulatkan ke atas. Oke, overall untuk performa dari grafikannya benar-benar mantap, layaknya seperti VGA baru, dan di sini skornya juga untuk skor maksimal juga sangat bagus. Kita akan lanjutkan tes grafik card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.